kita beramal sesuai hati kita, tidak sesuai hati orang lain. Bisa jadi yang hadir semua ini hatinya beraneka ragam, sukanya pada baca Quran. Bisa jadi yang lainnya kurang kecenderungan baca Quran, tapi kajian tasawuf sukanya. Bisa jadi kurang kajian tasawuf, sukanya tahajud, sholat dan lain-lain. Bisa jadi nggak kuat sholat, tapi sukanya wirid, zikir sepanjang malam. Nah, semua itu karena asupan hati. Asupan hati yang hadir dalam diri kita itu juga bagian dari anugerah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini bapak-bapak? Alhamdulillah khair ya, khair wa afiyah. Ya, harapan dan doa kita mudah-mudahan semuanya sehat walafiat terusnya ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Rabbi zidna ilman, amin, warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ya, sama-sama kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Al-Mukarram, guru kita Ustadz Maulana. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Juga seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu istiqomah dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka kembali dalam rangka mengkaji kitab tasawuf atau kitab Al-Hikam. Untuk lebih berkahnya, mari kita awali dengan sama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab Al-Hikam Al-Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita buka kitab Al-Hikam pasal yang ke-9 di hadapan bapak-bapak sekalian. Pasal 9, mudah-mudahan nanti cukup waktu sekaligus pasal 10, karena kemarin sempat nggak masuk, jadi kita langsung sekaligus 2 pasal. Kebenaran pasalnya pendek-pendek insya Allah nih ya. Yang judulnya Ruh Amal adalah Ikhlas. Ya, pelan-pelan kita fahami dari judulnya, Ruh Amal adalah Ikhlas. Dari judulnya insya Allah kita fahami bahwa amal kita ini harus ikhlas, kan gitu kasarnya tuh. Supaya hidup, supaya ada ruhnya, amalan kita ini kudu ikhlas. Nah, bagaimana
maksud dari kitab Al-Hikam ini, kita langsung saja baca redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Pelan-pelan kita fahami artinya. Jenis amal itu bermacam-macam karena asupan hati juga beragam. Ini pasal 9-nya. Pasal 10-nya, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirrul ikhlasi fiha. Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah rohnya. InsyaAllah 2 pasal akan kita kaji. Kita fokus dulu ke pasal yang 9. Jenis amal itu bermacam-macam. Sampai sini jelas ya. Ada amalan sholat, ada amalan zikir, doa, tahajud dan lain sebagainya ya. Ada puasa, ada sedekah, ada seluruh amal-amal kita yang kita lakukan sembunyi maupun terang-terang itu. Itulah aneka ragam macamnya. Kenapa bisa macam-macam amalan kita ini? Karena asupan hati kita juga beragam. Asupan hatinya Ustadz Maulana, asupan hatinya dengan bapak-bapak yang lain tentu berbeda-beda. Amalannya, antusiasnya yang mana, antusiasnya yang A, yang B, yang C tentu berbeda-beda. Yang hadir ini ada antusiasnya sholat, yang satu lagi wiridan, yang satunya lagi suka puasa, yang satunya lagi suka tahajud panjang malam misalnya, suka duha dan lain. Nah itu semua itu amalan kita beraneka ragam. Di antara aneka ragamnya itu ada yang sesuai dengan hati kita. Itu namanya asupan hati, sesuai dengan kolbu kita. Sehingga sebelum lebih jauh, kita itu harus beramal sesuai asupan hati kita. Supaya apa? Supaya ikhlas itu muncul. Karena sesuai hati kita, sesuai apa yang kita butuhkan dalam hati. Agar ikhlas, maka beramalah sesuai hati kita. Nah itu nanti arah muaranya. Oke, biar lebih jelas apa maksudnya ini, kita lihat penjelasannya di tangan bapak-bapak udah ada tuh. Yang dimaksud asupan hati di sini adalah ma'rifat Tuhan. Bayangkan tuh, ma'rifat Tuhan itu apa? Mengenal Tuhan atau ilmu Tuhan. Ma'rifat itu kan dari asal kata arafah. Arafah itu mengenal. Jadi asupan hati kita itu muaranya untuk mengenal Allah. Jadi secara tidak sadar hati kita itu semua yang hadir, bahkan yang gak hadir nih, ingin mengenal Allah, ingin bertemu Allah. Itu fitrah dan itu sudah menjadi hati kita sejak awal begitu. Mau agama apapun kasarnya itu, mau keyakinan apapun, pasti dalam kolbunya ingin mengenal Allah. Maka ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Nah ini asupan hati kita semuanya. Dan rahasia rohani yang masuk ke dalam relung hati. Rahasia rohani, apa itu? Rahasia rohani yaitu ma'rifatullah lagi. Rahasia hati itu adalah mengenal Allah lagi. Untuk mengenal Allah itu ada tahapan-tahapan. Itulah menjadi sirullah atau rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Seperti kita berzikir, mengkaji, memahami, mendawamkan sesuatu, itu semua bagian dari step by step untuk ma'rifatullah. Itu dinamai rahasia atau sirullah atau rahasia yang ada dalam hati kita. Kemudian asupan hati ini akan mendorong munculnya sifat-sifat ahwal atau keadaan terpuji. Dari asupan hati yang kita masukkan ma'rifatullah, kajian-kajian tentang ketuhanan, itu akan mendorong kita untuk sifat terpuji. Sifat jujur misalnya, itu terpuji. Sifat dermawan misalnya, itu juga terpuji. Sifat tawadu, sabar, syukur, ikhlas, rendah hati dan lain-lain, itu sifat terpuji. Nah, ada yang membuahkan karisma dari sifat ma'rifatullah tadi, ya, akan membuahkan karisma.
terhadap seseorang itu. Ada juga yang mendorong kelembutan, ada pula yang memupuk kedermawanan. Itu sifat terpuji semua itu, menjadi lemah lembut. Itu semua bagian dari ma'rifatullah. Nah, asupan hati kita itu yang dibutuhkan ma'rifatullah itu dengan harapan kita menjadi sifat terpuji, kita menjadi lemah lembut, dan kita juga menjadi dermawan. Ini harapannya kalau sudah masuk asupan-asupan hati ma'rifatullah itu. Ntar kita diskusikan. Lanjut lagi. Kerap kali kau dapati sebagian murid, ingat murid dalam kajian tasawuf itu apa? Murid yang meniti jalan menuju Allah. Bukan murid SD, SMP, SMA. Tapi ini murid yang sedang berjalan menuju Allah. Kerap kali kau dapati sebagian murid yang rajin sholat, ada pula yang rajin puasa dan sebagainya. Sebabnya adalah perbedaan asupan ilahi yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan seseorang. Nah, ini maksudnya kecenderungan seseorang itu ada yang suka sholat, kuatnya di sholat, kuatnya di puasa. Ada yang suka wirid, kuatnya di wirid. Ada yang suka sedekah, senangnya di sedekah. Itu semua itu kenapa? Karena yang diasup oleh kolbu kita itu berbeda-beda, sehingga outputnya juga suka pada amalan ini. Ada yang suka ngaji aja, lemah di ibadah sholatnya, lemah di puasanya. Tapi kalau kajian kuat dia. Itu semua itu karena asupannya dia konsumsi. Nah, nanti kita kaji konsumsi-konsumsi yang membuat perubahan ini. Kemudian setiap orang harus beramal sesuai kecenderungannya jika ia belum mendapat bimbingan dari gurunya. Sebaliknya apabila ia telah dapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin sang guru. Nah, ini bagi orang yang bertorikoh, bagi orang yang sudah bertemu musyrifnya, itu kudu diarahkan oleh musyrifnya, oleh pembimbingnya, dan dia akan beramal sesuai arahan pembimbingnya. Biasanya pembimbingnya atau musyrifnya tahu kecenderungannya, tahu kekuatannya di mana. Pas kajian seperti ini, oh murid yang ini sukanya di sholat, dibimbing mengarah ke sholat. Yang ini suka di sedekah, dibimbing ke arah sedekah. Yang ini suka wirid, zikir dan lain-lain, dibimbing ke arah zikir. Itu semua itu karena kecenderungannya. Maka beramal sesuai kecenderungannya itu akan mudah istiqomah dan akan mudah ikhlas tumbuh dalam dirinya. Tapi kalau amal tidak sesuai dengan hatinya atau tidak sesuai dengan kecenderungannya, rada cepat bosan, rada cepat malas, KO nantinya. Nah, ini yang perlu kita asah, sehingga kita tanya dalam diri kita, kecenderungan saya ini apa sebenarnya dari sekian amalan yang banyak ini. Apakah baca Quran cenderungnya? Apakah zikir cenderungannya? Nanti diarahkan oleh gurunya nanti. Biasanya dalam kajian tasawuf ada yang dinamai musyrif atau pembimbing. Bisa jadi orang tua kita sendiri adalah musyrifnya. Bisa jadi guru kita TPA, TPQ selama ini adalah musyrifnya. Bisa jadi ketua DKM kita adalah musyrifnya. Bisa jadi juga tetangga kita musyrifnya. Nah, jadi tidak dibatasi musyrif ini. Tapi nanti ada kajian tersendiri tentang musyrif. Ada musyrif zohir, ada musyrif batin. Ada musyrif yang terlihat oleh kasat mata, ada juga yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nanti ada kajian tersendiri tentang musyrif ini. Sehingga malaikat, para anbiya, para rasul itu juga bagian dari musyrif juga. Nanti ada di surah Al-Jum'at itu kajiannya, ayat 2. Bahwa musyrif itu bisa dari orang yang hidup, bisa juga dari orang yang tak hidup. Bisa juga dari orang yang manusia, bisa juga di luar manusia. Itu juga nanti arahnya ke sana. Nanti kaji di dalam itu ya. Oke, kesimpulannya di pasal 9 ini ada nih. Beragamnya wirid dan zikir yang dilakukan para murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Setiap murid harus beramal sesuai asupan hatinya atau sesuai bimbingan gurunya. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Artinya di terakhir ini kita beramal sesuai hati kita, tidak sesuai hati orang lain. Bisa jadi yang hadir semua ini hatinya beraneka ragam, sukanya pada baca Quran. Bisa jadi yang lainnya kurang kecenderungan baca Quran, tapi kajian tasawuf sukanya.
Bisa jadi kurang kajian tasawuf, sukanya tahajud, sholat dan lain-lain. Bisa jadi enggak kuat sholat tapi sukanya wirid, zikir sepanjang malam. Nah, semua itu karena asupan hati. Asupan hati yang hadir dalam diri kita itu juga bagian dari anugerah Allah. Allah itu memberikan asupan hati ini selain dari ikhtiar kita, juga rahmatnya itu juga yang patut kita syukuri. Karena tidak semua cenderung ngaji, kadang cenderung yang lain, dermawan misalnya atau sedekah tapi tak cenderung ngaji. Nah, dilakukan itu terus pasti ketemu ma'rifatullahnya, pasti ketemu dengan Tuhannya. Karena itu yang terus diistiqomahkan, akhirnya muncul keikhlasan yang luar biasa, punya ruh ikhlas dalam dirinya, maka itulah sarana terbaik untuk ma'rifatullah, untuk berjumpa atau berdialog, bertemu dengan Tuhannya. Ini sebelum ke pasal 10 sampai di sini kira-kira ada gambaran Bapak-bapak sekalian atau masih membingungkan? Monggo, silakan Pak Haji. Seseorang yang setiap orang harus beramal sesuai kecenderungan jika belum mendapat bimbingan dari gurunya. Sebaliknya apabila ia telah mendapat bimbingan guru, ia tidak boleh beramal kecuali dengan izin sang guru. Iya. Guru yang dimaksud di sini adalah tak sembarang guru. Ini namanya musyrif. Musyrif itu levelnya di atas mudarris, di atas muallim, baru musyrif, di atas muadib, baru musyrif, baru murabbi. Nah, kategori musyrif ini adalah mengajar ia, membimbing ia, juga mengatur antara perjalanan muridnya ini sampai pada finishnya. Ini namanya musyrif. Ketika ngaji tasawuf atau ngaji untuk sampai ke ma'rifatullah atau mengenal Allah, ada namanya kajian sir namanya, atau kajian secara 4 mata atau 6 mata, 8 mata misalnya. Kalau Nabi dulu ngajinya cukup 4 mata, kadang dengan sahabat Ali sendiri, kadang sahabat Abu Bakar sendiri, kadang sahabat Umar sendiri, kadang sahabat Ali sendiri. Nah, ada kalanya juga diberjamaahkan kelompok begini. Nah, tujuan itu untuk membimbing. Dia tahu Nabi itu bahwa Abu Bakar cenderungnya di sini, Umar cenderungnya di sini, Ali, Utsman cenderungnya di sini, Ali cenderungnya di sini. Maka semua kecenderungan itu dibimbing, diarahkan supaya cepat tembus, cepat finishing kepada Allah itu ma'rifatullah. Kamu harus lakukan ini. Contoh seperti itu musyrif. Nah, musyrif dalam kajian kita berspiritual atau dalam kajian ma'rifatullah mengenal Allah itu biasanya ada 2, 4 mata, 6 mata, 8 mata boleh itu. Nah, kajiannya itu udah sampai ke kajian tentang sir, rahasia-rahasia ilahi. Dari mana datanya kita, akan kemana kita, lalu kita ini diciptakan dari mana, lalu tujuan kita akan kemana. Dikaji, dikupas semua tuh. Misalnya startingnya dengan istighfar atau syahadat, misalnya startingnya dengan taubat, misalnya startingnya dengan mengkaji diri misalnya. Ini aneka ragam. Nah, sebelum dia mengkaji itu dengan gurunya, maka dia beramal sesuai dengan kecenderungan hatinya. Silahkan. Artinya kita kalau selama kita belum bertemu gurunya, kita sesuai aja amalan kita selama ini sesuai kecenderungan hati kita. Kita suka lebih cenderung sholat, ya sholat terus, tahajud terus, istiqomahkan. Bukan berarti amalan yang lain kita tinggalkan, yang wajib-wajib tuh. Tapi yang dimaksud di sini lebih cenderung di mana dari semua yang wajib yang banyak itu yang kita istiqomahkan. Ternyata setelah ketemu guru musyrif, agar kamu lebih mudah menjalankannya, kata guru, kau startinglah dari istighfar misalnya, kau startinglah dari kejujuran, kau startinglah pembenahan dirimu, sucikan dirimu dulu. Misalnya gurunya itu yang diarahkan. Sebelumnya kita sedang sholat, cenderung sholat, ternyata guru arahkan ke situ. Jangan lagi kita cenderung ke arah sholat itu, cenderunglah ke penyucian diri, misalnya ke istighfar atau ke jujur. Amalan kamu tuh, kata guru, kamu gak usah cenderung ke sholat dulu. Nah, entar gak tembus, tapi kamu fokus dulu ke penyucian diri, ke kejujuran. Maka tiap hari dia terus berusaha istiqomahkan jujur. Tapi tidak berarti melepaskan sholatnya, tapi diprioritaskan dan dicenderungkan ke arah jujur dulu.
Oh ternyata setelah dia step by step jujur 3 hari, ketemu dia rasa atau dampak dari kejujurannya itu, sehingga merubah pola gaya hidupnya, pola pembicaraan, perbuatan dan lain-lain. Maka nanti gurunya bimbing lagi. Udah berapa hari kamu jujur? 3 hari. Apa yang kau rasakan? Oh, mengarah lebih tenang, Pak Guru misalnya. Oh kalau begitu kamu naikin lagi 7 hari jujurnya. Terus naikkan lagi 15 hari, naikkan lagi 40 hari misalnya. Oh kalau udah cukup, bagus. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu mimpi dan lain-lain, dikaji lagi oleh gurunya. Berarti kamu cocok untuk starting dari jujur. Setelah itu kamu boleh sholat dan lain-lain. Nanti ada pengarahan-pengarahan lagi. Nah guru itu bukan sembarang guru tadi dimaksud, karena guru itu sudah juga melewati jalan spiritual mengenal Allah tuh. Tinggal diarahkan jalan yang dia jalani sebelumnya supaya mudah diikuti oleh murid-muridnya. Ternyata ini susah, sulit, diarahkan ke jalan yang lain. Banyak jalan menuju Allah. Nah itu di pasal entah sebelum atau sesudah ini ada pasal menerangkan bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak nafas yang ada di muka bumi. Bayangkan tuh. Yang tadi pasal keberapa ini nanti nih? Pasal, coba cek ya. Kalau nggak salah pasal yang ke-22 ya. Pasal yang ke-22. Tuh. Di pasal ke-22 itu, di akhir penjelasannya itu adalah jalan menuju Allah sebanyak desahan nafas seluruh makhluk. Tuh, berarti desahan nafas kita ini kan keluar masuk satu, misalnya saya punya nafas keluar masuk, bapak-bapak punya keluar nafas masuk. Nah, jalan menuju Allah itu sebanyak nafas itu yang keluar masuk tuh. Saking banyaknya. Nah, ini Pak Haji kaitan dengan tadi, sebelum kita ketemu guru maka amallah supaya ikhlas amal kita itu sesuai kecenderungan hati kita. Tapi kalau udah ketemu guru nanti ada pengarahan-pengarahan, itu kita ikuti. Insya Allah ketemu nanti ma'rifatullahnya. Lalu bagaimana pertanyaan selanjutnya? Saya kok belum ketemu guru? Berdoalah, minta kepada Allah, ya Allah temukanlah hamba-Mu ini dengan guru musyrif yang menuntut hamba untuk bertemu denganmu ya Allah. Perlu doa-doa seperti itu tuh, supaya dimudahkan. Nanti untuk mengenal musyrif itu pasti dari sisi kata-katanya masuk ke hati kita, pasti dengan tingkah lakunya membuat kita senang, dekat dengan dia itu walaupun seemosi apapun menjadi tenang, dekat dengan dia itu walaupun susah apapun menjadi mudah. Itulah ciri-ciri musyrif. Nanti bisa dilihat dari tutur katanya, perbuatannya. Tuh. Insya Allah jika selalu menenangkan jiwa bersamanya, itulah ciri-ciri musyrif itu. Nah. Atau itu Pak Haji ya. Oke, barakallah. Ada lagi Bapak-bapak? Kalau nggak ada, ini satu ini penting juga nih, biar nangkap poin ruh amal dan ikhlas itu terletak di pasal 10-nya. Ya. Di sini dijelaskan al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu seumpama jasad, wa arwahuha, dan ruhnya wujudi sirrul ikhlasi fiha, adalah ikhlas. Singkatnya amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Sekali lagi, amal yang kita lakukan tadi, yang kita kaji tadi, yang kita banyak contoh-contohnya itu seperti jasad. Seperti jasad. Amal kita tuh yang banyak itu seperti jasad. Lalu ikhlas itu, ikhlas di dalamnya adalah ruhnya. Singkat cerita, kalau diri kita ini jasad, kalau nggak ada ruhnya berarti mati. Coba dihadirkan dalam diri kita. Diri kita ini kan jasad-jasad ini, kalau nggak ada ruh mati. Berarti nggak ada manfaat sama sekali kasar kita ini atau jasad kita ini kalau nggak ada ruh di dalamnya. Sehingga yang membuat kita hidup adalah adanya ruh di dalam diri kita. Pun amal kita itu sebenarnya nggak ada artinya, sia-sia semata kalau nggak ada ruh di dalamnya. Apa itu? Ikhlas di dalamnya. Salat kita kalau nggak dilandasi ikhlas,
sedekah kita nggak dilandasi ikhlas, puasa kita tidak dilandasi ikhlas, semuanya tidak ada artinya, mati. Makanya walau amal sedikit tapi dilandasi dengan ikhlas yang semata-mata karena Allah, berbobot nilainya, hebat nilainya di mata Allah. Tuh. Jelas sampai sini kira-kira artinya? Nangkap kira-kira bapak-bapak ya? Oke, biar lebih nangkap lagi penjelasannya kita bacakan sedikit. Amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, sedangkan keikhlasan laksana ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Keikhlasan setiap orang berbeda-beda. Keikhlasan para abid atau ahli ibadah, nanti ada golongan ikhlas tingkatannya nih. Pertama, ikhlas itu berbeda-beda. Pertama, ikhlasnya orang abid. Apa itu? Ahli ibadah. Yaitu berbentuk bersihnya amal mereka dari sifat riya yang nyata maupun yang tersamar, dan dari niat yang didasari hawa nafsu. Maka beramal karena Allah, mengharap pahalanya serta ingin selamat dari azab dan siksanya. Namun demikian mereka menisbatkan amal itu pada diri mereka dan menjadikan sebagai tempat bergantung untuk meraih apa yang mereka inginkan. Nah, ini juga ikhlas namanya, ikhlas orang abid atau ahli ibadah. Yaitu singkatnya di paragraf 1 ini, ikhlas orang abid itu adalah beribadah karena Allah niatnya, tapi masih mengharapkan imbalan duniawi dan juga mengharapkan surganya Allah, hindari dari nerakanya Allah. Itu juga ikhlas namanya, tapi ahli abid atau ahli ibadah. Enggak salah, itu juga ikhlas. Bapak-bapak beramal niat lillahi ta'ala tapi masih mengharapkan imbalan dunia, ikhlas namanya. Misalnya baca surah Al-Waqiah tiap pagi, tujuannya supaya lancar rezeki, harapannya balasan dunia bagus. Sedekah biar dilipat gandakan rezeki. Nah, itu namanya ikhlasnya orang abid. Saat tahajud biar cepat lulus PNS misalnya, boleh karena Allah tahajudnya, tapi masih mengharapkan embelan-embelan duniawi, boleh. Itu ikhlas abid. Yang kedua, sementara itu bentuk keikhlasan para muhibbin atau pencinta Allah, muhibbin. Bagaimana ikhlas mereka? Tergambar dalam niat amal mereka yang ditujukan sebagai wujud pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah, yang memang layak mendapatkannya. Dalam beramal mereka tidak bertujuan mendapat pahala atau takut dari siksanya. Apa mereka tuju? Oleh sebab itu Rabiatul Adawiyah berkata, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu atau berharap surgamu. Jadi lillahi ta'ala, untuk ridhonya dia doang, enggak ada embel-embel. Nah, ada naik sedikit ikhlasnya orang-orang yang pencinta Allah, al-muhibbin. Itu ikhlasnya beribadah, beramal soleh, melakukan amal baik apapun, enggak ada embel-embel pahala, enggak ada takut neraka atau harap surga, enggak. Ya, itu tulus, dia lillahi ta'ala saja, untukmu ya Allah, enggak ada embel-embel apa-apa. Itu udah naik tingkatan ikhlasnya, udah hebat nih. Dasarnya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan mengabdi kepadaku. Artinya kita udah diciptakan ini memang untuk tujuan mengabdi, ibadah kepada Allah. Enggak perlu ada embel-embel A, B sampai Z. Nah, ini ikhlas yang muhibbin. Yang terakhir, sementara itu ikhlasnya orang arif atau yang sudah mengenal Allah, sudah bertemu Allah. Bagaimana bentuk keikhlasan mereka? Berbentuk kesaksian dan pandang mereka bahwa Allah semata yang menggerakkan dan mendiamkan mereka. Mereka tidak merasa memiliki daya dan upaya dalam hal itu. Oleh karena itu mereka tidak beramal kecuali dengan bantuan Allah, bukan dengan daya dan kekuatan mereka. Tingkatan keikhlasan para arif ini merupakan tingkat ikhlas yang tertinggi. Kemudian dalam hikmah berikut Ibnu Athaillah memberi tips bagaimana cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Nanti ada selanjutnya nih. Nah, ini ikhlasnya orang arif yang mengatakan saking dalamnya ikhlas mereka itu tidak ada daya dan upaya kekuatan kita, melainkan kekuatan Allah lah yang membuat kita bergerak, yang membuat kita mampu beramal, membuat kita mampu ibadah. Itu semua adalah daya kekuatan Allah. Kita ini zong, kosong, tidak ada kekuatan, melainkan karena Allah lah yang memberi kekuatan, sehingga ikhlasannya
adalah lebih tinggi dari pencinta tadi, sesungguhnya tidak ada daya kekuatan hamba untuk beribadah kepadamu ya Allah, melainkan karena kekuasaan dan kekuatanmu. Sungguh tidak ada embel A, B sampai Z, tidak ada segala karena lain-lain, melainkan Engkaulah yang memberikan kekuatan hamba supaya hamba bisa beribadah. Nah, inilah ikhlas tinggi, sampai dia berkata dirinya ini enggak ada, melainkan kekuatanmu lah yang membuatku ada, yang membuatku hadir untuk menyembahmu ya Allah. Sehingga sejatinya tiadalah hamba itu melainkan semua Allah lah yang beribadah, yang dalam dirinya, yang menguasai dirinya. Sehingga tidak ada dia sombongkan, tidak ada dia kedepankan amaliah dirinya, melainkan semua itu karena Allah, anugerahnya Allah semata. Nah, ini tingkatan tertinggi bapak-bapak sekalian. Namun untuk sampai ke makom ini by step, mulai starting dari awam, abid, naik muhibbin, naik arif billah. Insya Allah tidak ada ujub-ujub instan kita langsung bisa ikhlas puncak, melainkan kita step by step dari bawah terus menengah ke atas. Inilah yang membuat kita menjadi hidup di sisi Allah, menjadi ternilai di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita dilandasi ikhlas dalam segala aktivitas dan amaliah kita, sehingga ruh amal kita ini adalah ikhlas. Tanpa ikhlas tidak ada arti apa-apa amaliah kita ini. Ini yang bisa kita kaji bersama bapak-bapak sekalian. Sekarang mari kita diskusikan supaya tidak terkesan pasif, supaya tidak monoton. Mari kita kembangkan. Sekiranya ada yang dibingungkan, boleh kita buka sesi tanya jawab, atau yang mau menambahkan juga silahkan, mau menambahkan pemahaman-pemahaman. Sifatnya diskusi bapak-bapak sekalian. Barakallahu li wa lakum ajmain. Monggo silakan bapak-bapak di pasal 10 atau tadi di pasal 9 juga boleh. Monggo Pak. Monggo Pak, monggo. Bisa diperjelas Pak? Kurang langsung ke kemasyhuran. Oh iya, itu di pasal 11 insyaallah di pertemuan berikutnya nih akan kita kaji. Sangat membahayakan seorang murid dan kedua kalinya tentang ikhlas. Ya. Dan ikhlasan seseorang tak kala kita sudah melakukan yang baik, amalia yang baik, tentunya tadi sedikit ada bersama itu, apakah kita sudah termasuk golongan yang ikhlas melakukan, apakah masih dalam kategori titik-titik itulah. Ya, oke, nggak apa-apa. Kaitan dengan kemasyhuran ya. Kemasyhuran ini sebenarnya populer bahasa Indonya ya. Kemasyhuran juga itu bisa diartikan terkenal. Biasanya kalau udah terkenal, udah populer, untuk amaliyah itu banyak godaannya. Untuk mengarah ke ikhlas itu banyak godaannya. Namanya juga orang udah populer, udah terkenal, undang ke sini, udah populer di TV, di mana-mana, diundang oleh Ustaz Maulana ke sini misalnya. Wah, mau nggak turun nih? Mau nggak ikhlas tanpa embel-embel amplop dan lain-lain ini? Mau nggak? Ini berat memang godaannya. Udah dia terima popularitas, udah terima segala macam. Nah, ini nanti insya Allah di pasal 11. Lalu pertanyaan tadi begini kaitan ikhlas. Kita sudah beramal, kita sudah berzikir, lalu ada
embel apa saja, misalnya ada duniawinya misalnya, atau ada ukhrawinya misalnya, apakah kita kategori ikhlas seperti itu tuh? Oke. Tetap dikatakan ikhlas kalau niat kita, amaliyah kita itu karena Allah, ke atas dulu. Mau amal apa saja, mau sedekah, mau sholat, mau puasa, mau wirid, mau apa saja, kita niatkan ke atas karena Allah. Jadi tidak melenceng ini, karena Allah dulu ke atas, lillahi ta'ala. Tapi ada embel-embel kita pengen naik derajat, pengen banyak rezeki, pengen di kantor banyak bonusnya misalnya, atau pengen naik jabatan PNS dan lain-lain, pengen itu boleh. Itu juga bagian dari ikhlas. Kita butuh duniawi ini, tapi kita amaliyah tadi kita arahkan ke Allah dulu. Tapi kita harapan kita itu pengen Allah membalas kita dengan yang kita inginkan, yang kita butuhkan duniawi ini, boleh. Itu namanya ikhlas yang awam tuh. Ikhlas yang abid bahasa lainnya. Nah, artinya kita tidak mengklaim langsung ikhlas dan tidak. Oh, kamu ikhlas, kamu tidak. Jangan langsung begitu. Tingkatannya yang berbeda-beda. Kalau ada yang beramal sumbangsinya sedekah di masjid kita, lalu diumumkan namanya, oh donatur hebat di sini ada ini namanya. Itu kembali ke kita, riya atau tidaknya. Tapi sebelum kita niat kita terjun ke sini, niat kita itu mau sedekah karena Allah dulu ke atas. Minimal dalam hati kita, ya Allah, ku mau donatur ngasih ke anak yatim yang ada di DKM Masjid Jami Nur Falah misalnya, karenamu ya Allah. Ada lagi embel-embelnya, karenamu ya Allah, mudah-mudahan engkau memberiku rezeki yang banyak nantinya ya Allah. Boleh, itu ikhlas, ada embel-embelnya boleh, tapi ikhlas yang awal atau abid. Nah, naik sedikit nanti ikhlasnya, niat karena Allah sedekah ini, tak peduli mau Allah balas atau tidak, mau Allah kasih atau tidak, udah penting aku karenamu ya Allah, titik. Nah, ini hebat nih, udah al-muhibbin ini makamnya. Nah, ini mau yang 1, 2, 3 itu bagus semua. Nah, yang enggak bagus tuh melenceng, ya Allah, enggak ada ya Allahnya. Ada pengumuman bantuan anak yatim, udah saya juga mau bantuan anak yatim, biasa nanti kategori donatur, biasa nanti diumumkan nama, bukan hebat tuh, kelihatan orang kayanya nanti. Mengarah ke situ, tidak ada mengarah ke atas. Nah, itulah hilang keikhlasannya itu. Dia akan dapat harapan jadi dermawan dan donatur itu, sosialnya dia dapat, julukan orang yang dermawan dia dapat. Tapi di hadapan Allah zong, kosong. Kenapa kosong? Karena tidak dilandasi dengan ruh ikhlas tadi. Amal jika tidak didasari dengan keikhlasan, nihil. Kalau secara konsep tasawuf ya. Tapi kalau konsep fikih tidak nihil. Tetap amalan apapun ada nilainya. Mau ikhlas atau tidak ikhlas itu tetap dihitung-hitung, ada nanti. Itu secara fikihnya. Ketimbang enggak sama sekali kan gitu. Nah, yang ini enggak ada dermawannya. Yang ini ada, walaupun niatnya beda-beda, tapi tetap ada bobotnya yang ngasih ini. Minimal bikin senang orang, bikin bahagia orang. Nah, kebahagiaan orang itu membuat bahagianya Allah juga kepada dianya. Makanya dalam dialog Nabi Musa dengan Allah SWT dalam Bukit Tursin itu, Bukit Tursin ini di Mesir, bapak-bapak sekalian. Apa isi dialognya? Salah satunya dia tanya, amalan apa yang paling engkau sayang, paling engkau senangi ya Allah di hambamu ini? Apakah salatku, puasaku, zakatku? Oh tidak wahai Musa, sesungguhnya amalan yang paling kusenangi terhadap hambaku adalah yang mampu, yang membahagiakan hati hamba-hambaku yang lain. Itu amalan yang paling kusenangi wahai Musa. Bukan solat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan zakat, apa semua ini. Tapi kau membahagiakan, menyenangkan hati orang lain. Itulah amalan yang paling kusenangi. Senyum bisa kita bahagiakan istri kita, bisa bahagiakan anak kita, bisa bahagiakan tetangga kita, bisa bahagiakan jamaah atau forum kita. Itulah yang menenangkan, yang memberikan kebahagiaan. Allah senang kepada hambanya itu.
Ketimbang cemberut terus mukanya asam terus mukanya, enggak. Tuh. Nah itu kembali lagi ke pertanyaan, itu juga bagian dari ikhlas. Jangan ragu-ragu, Pak De. Itu juga bagian dari ikhlas. Yang penting kita niat nawaitu kita karena Allah, mau ambil apapun. Oh, bagaimana dia tidak mau imbalan dunia? Enggak butuh dunia, tapi butuhnya surganya Allah. Jauhkan dari neraka juga ikhlas juga. Dia puasa, dia tahajud, dia sedekah, enggak butuh engkau imbalan dunia ya Allah. Udah cukup dunia ini ya Allah, tapi aku butuh surgamu ya Allah. Nah, itu juga bagian dari ikhlas, enggak butuh dunia tapi butuh akhirat. Biasanya kalau udah sepuh begitu, amalnya udah enggak butuh dunia tapi butuh surganya. Nah, itu juga bagian dari ikhlas, tapi naikkan ke atas dulu niatnya karena Allah dulu. Jangan langsung karena surga. Ya Allah, aku harus sholat berjamaah nih biar dapat surganya. Jangan langsung tembak ke surganya langsung, tembak ke Allah dulu. Karena kalau kita tembak ke surga langsung, itu bagian dari menyembah makhluk. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Termasuk surga, neraka itu makhluk. Nah, kita jangan sembah sesama makhluk. Makanya nawaitu kita itu ke Allah dulu, ke Tuhan dulu. Walaupun ada yang beramal ke surga, jauhi dari nerakanya, boleh. Itu bagian dari ikhlas juga. Tuh. Insya Allah sering-sering seperti itu bisa naik makom kita ke al-muhibbin, bisa naik ke arif billah, bisa ke puncak. Itu nggak apa-apa, awalnya begitu terus nanti rasa terus naik, insya Allah ma'rifatullahnya dapat. Type itu ya Pak ya. Barakallah. Monggo Ustaz Maulana. Itu proses mencapai di muhibbin atau itu melalui prosesnya apa amalia, proses kedewasaan kita gimana? Ya, betul. Biasanya itu sangat berpengaruh, tingkatan naik level makom itu sangat berpengaruh dengan segala kedewasaan dia berspiritual. Makanya ada statement, ada yang kecil umurnya tapi tua spiritualnya. Ada yang tua umurnya tapi kecil spiritualnya. Ada juga tua umurnya tua spiritualnya. Ada juga kecil umurnya kecil spiritualnya. Nah yang hebat itu kecil umurnya tua spiritualnya. Yang hebat juga yang tua umurnya tua juga spiritualnya. Yang sedih itu tua umurnya kecil spiritualnya. Jadi tidak ada kita bisa menjustis dari sisi umur kalau spiritual ini. Nah untuk naik makom dari abid ke muhibbin dan sampai ke arif billah itu sangat kuat terhadap amalan kita yang kita dorong dengan latihan atau riadoh terus menerus. Itu biasanya tahapan-tahapan tuh. Biasanya di abid itu suka pada riadoh, lalu dari riadoh atau latihan spiritualnya, praktek spiritualnya itu bisa mengangkat dia. Karena sering-sering seperti itu, lalu dia melihat keajaiban. Allah bukakan muka syafahnya, Allah bukakan keajaibannya. Akhirnya setelah dia melihat keagungan Allah, naik ke al-muhibbin, makin cinta dia. Apa salah satu Allah buka pintu ma'rifatnya itu? Dibukakan pintu muka syafah, yaitu diberikan keajaiban yang orang lain tidak melihatnya. Biasanya apa dalam spiritualnya? Biasanya ada namanya peristiwa mi'raj dalam dirinya. Yang tadi abid itu belum mi'raj, masih dia lillahi ta'ala tapi masih ada embel-embel. Nah lalu Allah buka muka syafahnya. Ayo, yang kau butuhkan itu apa sih sebenarnya? Dihadapkan oleh Allah dengan mi'rajnya. Artinya perjalanan spiritual menuju Allah itu namanya mi'raj. Ini berlaku bukan sekedar baginda Rasul aja yang Isra Mi'raj itu. Ternyata bagi kita semua umatnya juga bisa juga bermi'raj. Makanya Nabi sebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bagian dari perjalanan spiritual menuju Allah. Biasanya diberi mukasyafah seperti ini, Allah buka tabir-tabir spiritualnya, dia bisa menyaksikan apa yang belum disaksikan selama ini. Melihat misalnya minimal alam dulu misalnya. Langit ke langit apa isinya. Terus sampai nanti ada tahapan-tahapan misalnya langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, kemudian dia lihat bagian dari alam spiritualnya seperti pada mahsyar, siratal mustaqim,
Itu akan dilalui semua itu dalam Mi'raj. Seperti Nabi melaluinya. Kemudian dia melihat bagaimana Lauhul Mahfuz, kursi emas, arusnya Allah dan lain-lain. Itu semua tuh ada dalam kehidupan berspiritual tuh, tidak ada yang mustahil. Maka hilangkan dulu kemustahilan itu. Nah, kalau dia udah melihat keajaiban, merasakan hadirnya nikmat, keyakinan terhadap imannya dia pegang teguh Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga dia bermukasyafah, naik tuh maqam muhibbin tuh, senang cinta terus sama Allah tuh, naik ikhlas, sehingga dia tidak perlu lagi imbalan embel-embel aku mu semata ya Allah. Aku mu semata itu udah al-muhibbin banget tuh. Setelah lama-lama menjadi al-muhibbin, ternyata dia sadari ternyata selama ini yang membuatku kuat, hebat ibadah ini dan anugerah mukasyafah, anugerah bermi'raj ini karena ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Maka naik dia makomnya menjadi tidak ada daya upaya melainkan kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh tidak ada kekuatan hamba ini ya Allah, tidak ada kehebatan hamba-Mu ini ya Allah, melainkan Engkau yang anugerahkan hamba bisa ibadah, bisa ikhlas karena-Mu ini ya Allah. Naik lagi makomnya sampai terakhir makomnya itu tidak ada lagi wujudku ya Allah, yang ada wujud-Mu semata ya Allah. Itu udah sampai ke makom arif billah itu. Nah, makom-makom itu sebagai penutup akan berpindah level-levelnya secara otomatis atas hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita justice, oh saya amalan udah 100 hari, udah 40 hari, lalu saya naik ke ikhlas makom muhibbin, enggak bisa. Atau naik ke makom arif billah, enggak bisa. Itu semua itu hak prerogatif Allah yang memberikan itu. Kita hanya melalui mengikhtiarkan diri kita sebaik mungkin untuk ikhlas itu, sehingga Allah ridho kepada kita, memberikan rahmat dan keajaibannya kepada kita semua. Insya Allah dengan hadirnya itu, kita itu akan menjadi naik makom kita, bukan sekedar ikhlasnya, tapi juga yang lain, sisi-sisi yang lainnya, seperti kebaikan, akhlak, sifat yang sebelumnya kurang syukur, kurang sabar, naik juga menjadi syukur, sabar, ikhlas. Itu juga akan berubah semuanya. Nah, singkatnya pertanyaan Ustadz Maulana itu dengan jawaban untuk naik pindah-pindah abid, muhibbin dan arif billah itu melalui proses amaliyah kita terhadap amalan itu, riadoh kita terhadap amalan itu. Itulah yang mendewasakan kita dalam berspiritual. Kalau enggak ada amalan-amalan itu juga, ya untuk menghadirkan ridho Allah juga itu kurang efek atau kurang berbobot. Nah, itu mari kita usahakan sebisa mungkin ya Bapak Ibu yang selama ini kurang ikhlas, kita coba ya, kita praktekkan. Walaupun masih makom awam, makom abid, insya Allah berbobot timbang sama sekali kagak. Itu juga ini sebenarnya banyak sebenarnya jawabannya ini. Bisa berpengaruh juga terhadap ilmu yang dia kaji, pemahaman yang dia dapat, juga terhadap pengalaman-pengalaman dia selama ini dalam kehidupan. Itu juga berpengaruh juga. Termasuk kajian seperti ini, itu berpengaruh juga terhadap spiritual dan terhadap keikhlasan kita. Makanya iman itu dicas dengan ngaji. Jarang ngaji, iman itu jarang dicas. Maka jika iman pengen bagus, pengen baik, sering-sering ngecas dia dengan ngaji. Ngaji begini, ngaji Quran, ngaji apa saja. Itu bisa mengecas iman kita. Nah, itu juga bisa menambah nilai-nilai bobot ikhlas kita tuh. Insya Allah sering ngaji, sering ngecas namanya. HP kalau nggak dicas-cas mati, nggak fungsi. Tapi kalau sering cas bagus, dipakai terus enak, nyaman. Begitu juga di diri kita juga, iman kita. Jarang dicas, mati. Tapi kalau sering dicas, insya Allah hidup terus. Dan alhamdulillahnya di masjid kita tercinta ini, tiap malam kita dicas terus. Ngaji fikih, ngaji tasawuf, ngaji apa saja ada di sini. Tuh. Nggak tahu casnya ini udah model beraneka ragam masuk cas nih. Insya Allah hidup kita ini. Tuh, barakallah ya. Itu satu hal yang patut kita syukuri di sini nih, ngaji terus tiap malam. Itu bapak-bapak sekalian, insya Allah kita lanjut di lain waktu. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarat majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.